Jadi kalau misalnya kepolisian sekarang menjadi pihak yang dipertanyakan apakah penembakan tersebut merupakan sebuah pembelaan atau unlawful killing atau extrajudicial killing, maka tentu pihak aparat keamanan kepolisian tidak bisa menjadi wasit atau hakim bagi dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Walaupun libur, kita masih mencari berita-berita yang hangat ya. Berita-berita yang untuk mengingatkan kepada kita bahwa banyak kejadian yang belum selesai atau belum clear, belum jelas bagaimana informasi atau duduk soal sebenarnya. Ya, salah satunya soal Laskar FPI tentunya ya. 6 Laskar FPI yang meregang nyawa, yang tewas di kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek. Dan ini ada berita dari Republika ya, yang menyebut bahwa otopsi Laskar FPI dinilai berpotensi tak netral. Kadang-kadang otopsi, kadang-kadang autopsi ya. Kepolisian membuka serta memaparkan barang bukti yang sudah disita oleh penyidik. Jakarta, otopsi 6 jenazah Laskar Front Pembela Islam FPI yang dilakukan oleh tim dokter forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dianggap tak netral. Selain karena tak ada izin dari pihak keluarga, pemeriksaan jasad korban penembakan polisi di tol Japek kilometer 50 tersebut berpotensi menghasilkan kesimpulan yang bias dan melanggar prinsip-prinsip etika forensik. Ketua Perhimpunan Dokter Forensik PDFI Jawa Barat, Dr. Cevi Sayusman menerangkan, otopsi atau pemeriksaan jasad mati adalah sarana ilmiah dalam sistem investigasi kematian. Menurut dia, otopsi dalam investigasi kematian tak sama dengan proses penegakan hukum. Bahkan kata dia, otopsi dalam investigasi kematian diharuskan terpisah dengan proses penegakan hukum. Meskipun dalam proses penegakan hukum suatu kematian membutuhkan kesimpulan dari hasil otopsi yang menguak ilmiah penyebab pasti tubuh hilang nyawa. Dalam textbook atau kitab suci forensik itu dikatakan bahwa tujuan adanya sistem investigasi kematian untuk memisahkan investigasi kematian dari penegak hukum. Dalam hal ini polisi, kata Cevi dalam diskusi daring Kupas Tuntas Otopsi Forensik Rabu 23/12. Cevi merupakan dokter forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Dalam diskusi tersebut ia menilai otopsi yang dilakukan terhadap 6 jenazah Laskar FPI korban penembakan polisi di tol Japek kilometer 50 berpotensi tak netral. Bukan karena hanya tak adanya izin dari pihak keluarga korban, otopsi tersebut pun dilakukan oleh tim forensik rumah sakit yang berada di bawah institusi Polri sebagai pihak yang terlibat dalam penembakan. Dalam kasus ini kan ada kaitannya dengan institusi kepolisian, konflik kepentingannya tentu ada di kepolisian, kata dia. Menurut Cevi, semestinya kepolisian dapat meminta izin dari keluarga untuk tetap dapat dilakukan otopsi. Akan tetapi, dengan menawarkan otopsi dilakukan oleh tim forensik yang disetujui oleh pihak keluarga. Seharusnya, investigator untuk melakukan otopsi ini seharusnya dari pihak yang netral. Dalam hal ini, mungkin otoritas yang disetujui oleh keluarga. Seharusnya seperti itu. Dari sisi prinsip, sisi etika, dari sisi aturan, seharusnya itu yang dikedepankan, kata Cevi. Ya, Sobat Era sekalian, karena keluarga lah yang paling berkepentingan atas hasil otopsi sesungguhnya ya. Apalagi sampai sekarang tidak jelas. Kalau dikatakan misalnya dia korban pembunuhan atau korban penembakan, korban pembantaian dan lain sebagainya, sampai sekarang tidak jelas siapa yang dijadikan tersangka misalnya. Karena menurut dia, selain melanggar prinsip profesionalitas forensik, otopsi yang dilakukan otoritas terlibat kematian tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang berpotensi bias. Karena yang paling dirugikan dalam kasus ini tentu saja polisi sendiri. Artinya akan ada kecurigaan dan ada dugaan, ujar dia. Cevi mencontohkan penegakan hukum atas kematian dari malpraktik rumah sakit.
Menurutnya, etika dan prinsip forensik memastikan otopsi dilakukan oleh tim di luar otoritas rumah sakit yang diduga melakukan malpraktik tersebut. Kalau yang memeriksanya otopsi adalah pihak rumah sakit itu sendiri, bagaimana bisa dipercaya oleh pihak lainnya, kata CFV. Sebab itu ia menyarankan agar dalam penegakan hukum atas satu kematian yang membutuhkan kesimpulan ahli otopsi, seharusnya dengan mengandalkan investigator penyebab kematian yang tak ada kaitannya dengan otoritas penegakan hukum. 6 anggota Laskar FPI ditembak mati oleh anggota kepolisian di tol Japek kilometer 50 saat menghalau upaya pengintaian Habib Rizik Syihab Senin 7/12 dini hari. Sekretaris Umum DPP FPI Munarman pernah mengatakan dari hasil observasi jenazah langsung saat dimandikan terdapat 19 luka lubang yang diduga bekas peluru tajam pada semua jenazah. Sementara tim forensik mengatakan 18 lubang, ya kurang lebih ya. Luka tembaknya ini semua mengarah ke bagian jantung korban dan lebih dari satu tembakan. Satu orang minimal 2 tembakan. Ada yang 3, ada yang 4 tembakan, dan semua tembakan itu setelah kita lihat secara fisiknya, kita melihat di bagian dada, di jantung, kata Munarman. Tak cuma bekas lubang peluru, Munarman juga mengatakan kondisi 6 jenazah yang tampak mengalami lebam-lebam yang diduga bekas penyiksaan, seperti terkelupasnya lapisan kulit dan pembengkakan di bagian kemaluan dan wajah beberapa jenazah. Ke-6 jenazah korban penembakan tersebut setelah insiden sempat dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Pihak keluarga tak diizinkan mengambil langsung 6 jenazah itu lantaran kepolisian menghendaki otopsi. Akan tetapi keluarga tak memberikan izin, namun kepolisian tetap meminta tim forensik Rumah Sakit Polri melakukan otopsi. Setelah tim dokter forensik kepolisian melakukan otopsi, pada Selasa 8.12 malam, pihak keluarga baru dibolehkan membawa pulang jenazah untuk dimakamkan pada Rabu 9.12. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Rabu pernah menjelaskan otopsi 6 jenazah Laskar FPI di Rumah Sakit Polri tetap dilakukan meski tanpa izin keluarga. Karena menurut dia otopsi tersebut dilakukan untuk proses penyelidikan dan penyidikan insiden penembakan tersebut. Andi Rian meyakinkan penyidikan diperlukan karena penembakan yang dilakukan anggota kepolisian atas respons serangan yang dilakukan Laskar FPI. Menurut dia, para laskar pengawal Habib Rizik sebelum aksi mematikan itu melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api terhadap anggota kepolisian. Dugaan serangan terhadap anggota kepolisian tersebut yang menurut Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo dikuatkan dengan hasil otopsi Rumah Sakit Polri atas temuan jelaga bubuk mesiu yang berserak di tangan beberapa jenazah. Ampun dah. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapat jelaga di tangan pelaku jenazah Laskar FPI, kata Listio Sigit Kamis 10.12. Keterangan. Sementara Komnas HAM meminta keterangan Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri terkait peristiwa meninggalnya 6 Laskar Front Pembela Islam FPI pada Rabu 23.12. Tim penyelidikan Komnas HAM memeriksa barang bukti yang diamankan kepolisian dalam kasus yang terjadi di KM 50 Tol Jakarta Cikampek itu. Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Hoirul Anam menuturkan dalam pemeriksaan kali ini pihaknya mengecek semua barang bukti yang dibawa kepolisian. Barang bukti diperiksa dengan detail selama sekitar 6 jam. Kami mengecek semua barang bukti, handphone, senjata api, dan senjata tajam. Kami lihat detail bahkan dengan berbagai cara tanpa menghilangkan bentuk dan sebagainya. Soal barang bukti itu kami bisa melihatnya dengan sangat-sangat detail, kata Anam di gedung Komnas HAM Rabu 23.12. Tim Komnas HAM juga memeriksa senjata yang digunakan baik oleh petugas kepolisian ataupun senjata yang disebut digunakan anggota Laskar FPI. Tak hanya senjata api dan senjata tajam, tim juga mengecek telepon genggam yang menjadi barang bukti saat kejadian. Salah satu yang diperiksa adalah pesan suara di dalam handphone tersebut. Kalau di masyarakat ada voice note yang beredar, kami cek lebih detail, lebih banyak, lebih komprehensif, dan itu dibuka semua oleh teman-teman kepolisian, ujar Anam. Anam mengatakan informasi dari pesan suara tersebut memiliki kontribusi yang sangat besar dan membantu Komnas HAM menyusun teka-teki untuk membuat jelas peristiwa. Kontribusinya sangat besar untuk membuka terangnya peristiwa dan di titik nol sampai titik akhir yang terekam dalam voice note yang itu oleh Komnas HAM diolah dengan berbagai data yang sebelumnya kami peroleh, tutur Anam. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi mengaku dalam pemeriksaan oleh Komnas HAM pihaknya membuka serta memaparkan barang bukti yang sudah disita oleh penyidik. Ada senjata api petugas ataupun senjata api laskar. Kemudian barang bukti senjata tajam, kemudian juga beberapa barang bukti petunjuk dari forensik, termasuk dengan voice note yang sebelumnya sudah beredar ke publik juga. Tapi kami lebih detail, tutur Andi. Adapun total barang bukti yang ditunjukkan yakni 4 senjata api pabrikan milik petugas serta 2 senjata api
non-pabrikan berbentuk revolver. Untuk senjata tajam itu ada samurai, katana, kemudian ada celurit dan ada tongkat yang ujungnya runcing. Sementara untuk handphone totalnya ada 7 ujarnya. Ihwal penetapan tersangka dalam peristiwa ini, Andi mengatakan saat ini penyidik Polri masih mengumpulkan keterangan dari para saksi. Kami masih terus bergulir karena saksi-saksi kan terus berkembang. Kami tetap melengkapi semua, kami belum mau menyimpulkan dulu, tegas Andi. Ya, sobat RH sekalian, tentunya kita menunggu ya hasil dari Komnas HAM dan hasil dari Mabes Polri. Mudah-mudahan semua pihak berkomitmen untuk mengungkapkan kebenaran, bukan mencari pembenaran, sobat RH sekalian. Dan ketika kita bicara tentang forensik tadi, sebenarnya itu adalah prinsip yang umum berlaku, bahwa kelompok atau orang yang memiliki kepentingan tidak mungkin dia berlaku objektif kalau dia dijadikan atau disuruh menjadi hakim. Jadi kalau saya punya kepentingan terhadap diri saya sendiri, lalu saya menjadi hakim bagi diri saya sendiri, maka sesungguhnya itu tidak bisa. Itu prinsip umum dimanapun di dunia ini. Jadi kalau misalnya kepolisian sekarang menjadi pihak yang dipertanyakan apakah penembakan tersebut merupakan sebuah pembelaan atau unlawful killing atau extrajudicial killing, maka tentu pihak aparat keamanan kepolisian tidak bisa menjadi wasit atau hakim bagi dirinya sendiri. Termasuk misalnya melakukan upaya forensik yang itu jelas terkait dengan kepentingannya sendiri, dan upaya forensik dilakukan di rumah sakit Polri di bawah naungan kepolisian sendiri. Jadi ini prinsip umum sobat era sekalian, dan memang tidak boleh menjadi hakim bagi diri sendiri kalaupun kita melihat bahwa institusi tersebut memiliki kewenangan. Itulah sebabnya misalnya dalam investigasi itu sering diundang yang namanya penyelidik atau penyidik independen. Dalam konteks pelanggaran HAM misalnya, saya ulangi bahwa Kontras misalnya sudah mengatakan bahwa ini diduga pelanggaran HAM, maka Komnas HAM sebagai penyelidik bisa merekrut tenaga-tenaga penyelidik independen untuk menguak kasus ini. Demikian juga Jaksa Agung bisa mengundang, bisa merekrut penyidik-penyidik independen untuk menyidik kasus ini dari mulai penyidikan sampai nanti kemudian penuntutan. Ya, dalam proses impeachment di Amerika Serikat juga ditunjuk oleh otoritas yaitu jaksa independen. Waktu itu terkenal Kenneth Starr untuk melakukan proses penyelidikan atau penyidikan terhadap kemungkinan impeachment terhadap Presiden Bill Clinton. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi kita harus membedakan antara institusi dengan katakanlah perbuatan kelompok atau oknum tertentu. Institusi harus tetap diselamatkan, tapi tentu kita tidak boleh melindungi perbuatan-perbuatan yang salah, apalagi sampai mengorbankan secara keseluruhan institusi. Apalagi sampai membuat gaduh serepublik ini, membuat keruh air kolamnya sehingga semua pihak bisa menjadi korban karena ketidaktransparan proses ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa dijawab secara tuntas oleh Komnas HAM sehingga kita bisa berpegang pada informasi yang barangkali kita anggap jauh lebih kredibel, jauh lebih membuat kita percaya, lebih trusted. Mudah-mudahan semuanya baik, sobat era sekalian. Akhir tahun ini kita berdoa agar 2021 menjadi tahun yang lebih baik dari kita. Corona bisa berlalu, kasus Laskar FPI ini bisa dibuat terang, dan siapapun yang membuat kesalahan, apalagi kejahatan, harus mendapatkan proses hukum yang betul-betul fair agar mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ya, sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.